Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita telah diberikannya kesehatan, kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan satu kegiatan, yaitu perekaman acara dakwah yang lebih kita kenal dengan dakwah ilmiah, yaitu dakwah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kita berharap dengan dakwah ini nantinya umat Islam khususnya dan seluruh keluarga istimewa dapat memahami dan memaknai isi kandungan Al-Quran sebagaimana yang diharapkan, bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin dan sebagai hudalin nas atau petunjuk pada manusia. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah salah satu ayat Al-Quran yang memang berkaitan tentang masalah Yesus atau Isa atau Yesus Mashiach, yang mana bahwa berdasarkan pandangan dua pemahaman, yaitu Islam dan pemahaman yang satu lagi, yaitu tentang keberadaan Yesus atau Isa ini atau Yesus Mashiach ini sangat bertolak belakang. Satu pemahaman Islam, Al-Quran mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu atau Yesus Mashiach itu sama sekali tidak mati dan tidak disalibkan. Sementara di sisi lain ada satu pemahaman yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu mati disalib. Nah, tentu ini menjadi satu polemik besar di antara masing-masing pemeluk ajarannya. Mengapa kita katakan demikian? Bahwa tesis yang satu mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu atau Yesus Mashiach itu mati disalib, sementara antitesisnya di dalam Al-Quran mengatakan justru dia tidak mati dan tidak disalib. Nah, dari dua pernyataan ini tentu salah satu pasti ada yang tidak benar. Apakah nanti Al-Quran atau kitab Bible sendiri yang tidak benar? Ini masing-masing pihak harus dapat membuktikan. Ya, kita sebagai umat Islam sangat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembenaran dan pembuktian ini. Hal ini menyangkut masalah harkat dan martabat kitab suci yang dianut masing-masing. Bayangkanlah kalau kita melihat bahwa di dalam prinsip atau dogma Kristen atau dogma ajaran Kristus, bahwa seseorang Kristus itu atau pengikut Kristen itu melalui penyaliban adalah pengampunan dosa. Nah, ketika Yesus atau Isa itu disalib dan mati, itu sama dengan pengorbanan dan penebusan dosa. Nah, apabila hal ini tidak terjadi, maka dapat dipastikan sama sekali bahwa ajaran Kristus yang ditawarkan itu tidak punya nilai apa-apa sama sekali. Artinya kalau seandainya bisa dibuktikan oleh Al-Quran bahwasanya Isa itu tidak disalib dan tidak mati, maka ini ajaran Kristen tidak ada artinya. Sebaliknya demikian pula, jika Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa Isa itu tidak disalib dan tidak mati,
maka ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang dua hal ini, tesis dan antitesis yang telah disampaikan tadi, dari sudut pandang ilmiah dan sudut pandangan pendekatan sejarah. Kita mengambil sejarah daripada kitab-kitab ini tentang peristiwa Nabi Isa ini. Jadi kalau menurut sejarahnya, ini dapat kita kelompokkan dalam 4 bab, ya, 4 perihal, ya. Pertama kita lihat tentang kelahiran, peristiwa kelahiran Yesus itu atau Isa itu sendiri. Yang kedua, siapa sebenarnya Yesus atau Isa atau Yeshua Masya ini, apakah tokoh yang sama atau tokoh yang berbeda. Yang ketiga, kemudian masalah Yesus berdakwah. Kemudian yang keempat, proses penyaliban. Kemudian mengapa Yesus dituhankan. Ini hal-hal yang paling penting, yang paling pokok kami rasa, ya. Saya rasa ini. Jadi kalau ditanyakan, ya, apakah tokoh yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yeshua Masya itu adalah tokoh yang sama, maka tentu saja jawabannya adalah sama, ya. Mengapa? Karena ini tokoh mempunyai ciri-ciri yang sama, ya. Kita lihat dari pada tahun kelahirannya itu, tahun kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih atau Yeshua Masya itu adalah 1 Masehi. Yang kedua, kota asal tokoh ini sama, yaitu di kota Nazaret atau Israel. Yang ketiga, ibunya sama juga, yaitu bernama Maryam atau disebut juga Maria. Kemudian tokoh ini juga dimusuhi oleh para tokoh-tokoh agama Yahudi. Demikian juga kepada tokoh pemerintahan penjajahan di Yerusalem. Jadi pada dasarnya 3 nama ini adalah satu oknum, yaitu oknum yang sama, cuman beda penyebutan. Kalau Yesus itu dari bahasa Inggris, kalau Isa Al-Masih itu dari bahasa Arab, kalau Yeshua Masya itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Inilah tokoh ini. Jadi kalau kita bertanya tentang tokoh ini adalah tokoh yang sama dengan penyebutan yang berbeda-beda. Ini, jadi kita nggak bisa pungkiri, ya. Baiklah, dari sejak awal, mulai sejak kelahiran tokoh ini, Yesus ini atau Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih ini sudah menimbulkan kontroversi, dia sudah menimbulkan perdebatan. Mengapa kita katakan perdebatan? Bahwa sama-sama diceritakan dari 3 agama ini, yaitu agama Yudaisme, agama Islam, agama Kristen, bahwa kelahirannya ini adalah kelahiran yang tanpa ayah. Maryam sebagai ibunya yang masih dalam kandungan gadis atau suci, tiba-tiba hamil. Nah, jadi bagi masyarakat Yahudi ketika itu, ini menjadi masalah. Orang akan bertanya, siapa nama ayah daripada yang dilahirkan ini? Ini jadi persoalan. Ya, bahkan ada yang menuduh Maryam melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Padahal Maryam itu dikenal sebagai wanita suci, wanita yang bersih, yang taat. Akan tetapi pada masa itu masyarakat di sekitarnya atau di kota Nazaret itu atau di Israel masih beranggapan bahwa proses kelahiran manusia itu melalui peristiwa seks. Ya, itu normal, sampai sekarang juga seperti itu. Ya, tapi pada kenyataannya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, bahkan ada lagi masyarakat di sekitar kediaman daripada Maryam ini yang menuduh, ya ini anak siapa?
Bisa-bisa ini anak Tuhan. Ini kejadian awal daripada peristiwa kekacauan itu. Ada yang memperolok-olokkan, ya, memperolok-olokkan maksudnya itu, ya ini kalau memang nggak ada anak sipolan, tentu anak Tuhan lah. Kira-kira gitulah. Jadi pembicaraan ini berkembang terus dan menjadi pokok bahasan di tengah-tengah masyarakat. Inilah awal atau sumber daripada keributan itu. Walaupun di dalam Al-Quran setelah Isa itu lahir, yang masih dalam bayi, Isa itu melakukan klarifikasi, ya, tapi ini tidak digubris dan tidak bisa diterima sedemikian rupa saja.